Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Bongas. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, meskipun kita berada jauh, bukan satu lingkup di kelas atau di ruang kelas, tapi kita bisa sama-sama untuk belajar, terutama kami dari guru bisa menyampaikan materi dalam hal ini adalah materi pendidikan agama Islam. Anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan 2, bahwa mengawali tema yang akan kami sampaikan untuk bab yang pertama materi PKI, yaitu mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasul, dan kitab-kitab suci itu sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan umat dari dunia sampai akhirat. Kitab-kitab suci yang diimani atau yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani itu termaktub di sana, disebutkan ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab ini di dalamnya adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman tentunya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Selain kitab Taurat ada juga kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya, kitab Zabur ini berasal dari bahasa Ibrani. Dan isi kitab ini sebagian besar adalah nyanyian-nyanyian rohani. Nyanyian-nyanyian rohani yang dianggap sebagai bentuk daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab yang kedua. Dan kitab yang ketiga yang wajib kita imani sebagai orang muslim juga kitab Injil. Kitab Injil ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang kita ketahui bahwa penganut daripada kitab Injil di sini ini juga terlalu banyak sekali. Ya, untuk sekarang ini umat Kristiani, Katolik, ya, yang di dalamnya mereka adalah menggunakan kitab Injil sebagai pedoman dalam hidup dan untuk mencapai keselamatan, ya, di dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, ya, yang wajib diimani oleh kita sebagai orang muslim, kitab kita sendiri adalah kitab suci Al-Quran. Nah, ini perlu pembahasan yang sangat luas karena kitab suci Al-Quran itu juga memuat isi kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti Zabur, seperti Taurat, seperti Injil. Itu isi kitab-kitab tersebut terangkum juga di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini
Nah, hebatnya Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan, sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Selain itu juga punya keistimewaan Al-Quran di sini dibacanya saja ini mendapat pahala. Ya, dibacanya saja mendapat pahala. Ini kelebihan daripada kitab suci Al-Quran. Anak-anakku, kalau kita sering baca Al-Quran, ya, ini di sana diterangkan bahwa satu huruf dalam Al-Quran kalau kita baca ini adalah 10 kebaikan. Satu huruf saja 10 kebaikan. Ya, kalau kita membaca misalnya potongan ayat yang pendek saja seperti alif lam mim, itu kata alif lam mim itu ada 3 huruf, ada alif, ada lam, dan ada mim. Ya, ini satu huruf ini 10 kebaikan. Ini yang Allah janjikan kepada umat Muhammad SAW bagi yang membaca kitab suci Al-Quran. Seperti Yasin. Nah, Yasin ini 2 huruf, Ya dengan Sin. Berarti ada 20 kebaikan di situ. Karena satu huruf itu 10 kebaikan. Ini keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Ya, selain memuat seluruh isi yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran bila dibaca ini mendapat pahala. Jangankan membaca, yang mendengarkan saja berpahala. Ini Al-Quran. Terdapat banyak kebaikan apabila kita membaca kitab suci Al-Quran. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 IPS 1 dan 2 SMA Negeri 1 Bongas, bahwa dijelaskan di sana selain 4 kitab suci tadi yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah seperti Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir tadi Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah juga menurunkan kitab yang berupa lembaran, bukan berupa buku, ya, bukan berupa kitab, tapi berupa lembaran yang disebut dengan suhuf. Nah, suhuf ini dalam Al-Quran diterangkan siapa saja nabi yang menerima suhuf, yaitu ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sesuai yang terdapat di dalam Al-Quran dijelaskan di sana adalah ada ayat yang menerangkan inna hadza lapis suhufil ula. Inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, bahwa Allah ini dari awal sudah menurunkan lembaran, ya lembaran suhuf itu. Suhuf itu lembaran, ya, lembaran-lembaran sebagai pedoman juga, sebagai pedoman hidup juga. Kepada siapa lembaran itu diturunkan? Kepada siapa suhuf itu diturunkan? Inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah, jadi ada kitab yang berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada selain nabi-nabi yang 4 tadi, ya. Termasuk di sini ada juga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu 2 nabi yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, suhuf itu adalah lembaran-lembaran, ya, yang isinya adalah sama sebagai pedoman, ya, pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan juga di akhirat. Sesuai dengan doa kita, ya, ketika dalam sholat kita juga ingin kebaikan di dunia dan juga ingin kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kami kehidupan di dunia ini yang hasanah, yang baik, ya, dan wafil akhirati hasanah, dan berikan kami juga kehidupan akhirat ini juga yang hasanah,
yang baik juga. Nah, ini beberapa keterangan mengenai kitab-kitab yang wajib diimani oleh kita sebagai orang Islam, yaitu ada 4. Bapak ulangi lagi, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ada kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ada kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, turunnya Al-Quran sendiri disebutkan oleh Al-Quran itu disebut sebagai nuzulil Quran. Ya, itu peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut nuzulil Quran. Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu tidak sekaligus, wahyu itu tidak dilebur. Nah, tidak seperti itu. Tapi secara beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan. Karena Nabi sendiri ketika menerima wahyu itu dalam keadaan macam-macam. Ada dalam keadaan ketakutan, ada dalam keadaan gemetar, keluar keringat dingin sebagainya. Ini wahyu yang diturunkan masalahnya. Ya. Jadi mungkin kalau diturunkan sekaligus tidak kuat. Jadi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ya. Ada ayat yang menerangkan, ya ayyuhal mudassir. Ya. Nah, kum fa'angzir. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu dalam keadaan lagi berselimut, ya. Maka Allah perintahkan, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudassir, kum fa'angzir, berdiri, ya, dalam keadaan gemetar. Nabi juga. Nah, ini dalam keadaan yang katakanlah karena ini berupa wahyu diturunkan melalui dibawa oleh malaikat Jibril, ini siapapun yang akan berhadapan dengan malaikat tentunya bukan hal-hal yang seperti biasa, ya, tapi hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, ini dalam keadaan yang bermacam-macam ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ya. Jadi Al-Quran ini tidak sekaligus turun, tapi secara beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan masyarakat pada saat itu. Karena Al-Quran ini disampaikan langsung oleh Rasul kepada masyarakat, kepada umatnya. Jadi Rasul itu punya kewajiban, ya, selain menerima ajaran itu untuk dirinya sendiri, Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka ada istilah perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Karena Nabi menerima wahyu itu untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, kepada umatnya, ya, kepada rakyatnya istilahnya. Tapi kalau Rasul setelah menerima wahyu itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi beliau punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini makanya wahyu itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut nuzulil Quran. Nah, jadi Al-Quran yang isinya di dalamnya itu ada 30 juz, ada 114 surat, ada kurang lebih 6.666 ayat, itu beransur, diturunkan beransur selama Rasul berdakwah, ya, selama Rasul berdakwah antara Mekah dan Madinah. Berapa tahun Rasul berdakwah? Rasul berdakwah itu kurang lebih 23 tahun. 22 tahun lebih. Ya. Hampir 23 tahun. Ini Rasulullah berdakwah. Di mana berdakwahnya beliau? Beliau berdakwah antara kota Mekah dengan kota Madinah. Ya, ketika beliau berdakwah antara kota Mekah dan kota Madinah, di situ diturunkannya beberapa wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat, potongan ayat, ya. Makanya surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu surat itu cuma ada 2 di sana. Ada suratul Makkiyah dan suratul Madaniyah. Ada surat-surat yang diturunkan di Mekah dan ada surat-surat yang diturunkan di Madinah. Nah, di lain 2 kota itu tidak ada. Yang termaktub, yang tercantum di dalam Al-Quran hanya surat Al-Quran itu ada surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah, dan surat Madaniyah, surat-surat yang diturunkan di kota
Madinah. Karena Rasul dahulu berdakwah itu fokus, ya, beliau itu antara kota Mekah dan kota Madinah, ya, yang selama kurang lebih 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Anak-anakku siswi SMA Negeri 1 Bongas kelas 11 IPS 1 dan 2. Ini bab pertama yang menerangkan tentang, ya, perlunya kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 4 tadi yang sudah Bapak sampaikan, yang pada akhirnya Bapak akan memberikan satu kesimpulan dari materi ini yang Bapak sampaikan. Yang pertama, kita selaku umat Islam, ya, mengaku Muslim, itu wajib mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, terutama kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Islam, ya, jangan pasif, apalagi sebagai pelajar, ya. Kita baca itu Al-Quran, ya, pagi dan sore, ya, ataupun pagi, sore, dan malam, itu baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, ya, di mana saja dan kapan saja, dan itu akan sangat tidak mengganggu dalam situasi apapun ketika Al-Quran itu dibaca. Contoh, dalam situasi yang sangat sedih, misalnya berduka, ya, sangat sedih, berduka karena ditinggal oleh keluarga, misalnya di situ ada kematian, maka ketika kita membaca Al-Quran itu, meskipun dalam suasana sedih, itu sangat pas sekali ayat-ayat yang kita baca itu, ya. Tidak ada orang yang akan komplain, kok orang meninggal dibacakan Al-Quran, tidak ada. Itu sangat pas sekali, ya, membantu sekali. Selain untuk kita yang membaca, juga untuk keluarga yang sedang berduka, itu sangat pas sekali. Terutama untuk mayit juga, itu sangat pas sekali. Nah, coba bayangkan saja kalau kita bandingkan dengan yang lainnya, misalnya, ya, kita bacakan dalam suasana yang duka, misalnya. Apalagi kita nyanyi-nyanyi dalam suasana duka, ada kematian kita nyanyi-nyanyi. Nah, saya kira nanti seluruh orang akan komplain, ya, seluruh orang akan menghujat. Tapi Al-Quran tidak. Di malam hari pun dibaca, di suasana sunyi pun kita baca, di suasana ramai pun kita baca. Al-Quran pas semuanya, ya, semuanya pas, semuanya tepat, karena itu adalah wahyu Allah. Dan bagi yang bacanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang tadi Bapak sebutkan. Ada 10 kebaikan dalam satu huruf di dalam Al-Quran. Dan kesimpulan yang terakhir, bahwa materi-materi PA ini, ya, kita awali dengan materi yang sangat penting sekali untuk kita terus belajar, kita gali keilmuannya mengenai, ya, keimanan kepada kitab-kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan, ya, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, adik-adik semua bisa mempelajarinya, mendengarkan, mengikuti, dan mencerna. Terus boleh adik-adik menggali terus, ya, keterangan penyampaian dari Bapak ini. Barangkali ada sesuatu hal yang kurang, ya, dimengerti atau yang perlu ditanyakan, ya, boleh ditanyakan. Hal-hal semacam ini sangat perlu, ya. Kita saling berinteraktif, ya, kita juga saling belajar, ya, karena orang akan bertambah ilmunya kalau kita saling belajar atau saling menggali sampai sejauh mana, misalnya, pengetahuan itu bisa kita serap. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, bisa belajar dengan baik. Begitu juga kami, guru-guru yang ada di SMA Negeri Bongas, juga minta doanya untuk tetap dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa menyampaikan materi kepada anak-anakku semua. Terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.